di kasus dana pensiun. Banyak sekali dana pensiun yang merugi. Yang saya rasa perlu untuk mendapatkan perhatian dari Pak Menteri. Ini dana pensiun BUMN, slide-nya ada. Ya. Kita sudah hampir setahun lebih, Pak Tiko, Pak Pahala, saya, jangan sampai isu Jiwasraya, Asabri, kita lengah di dana pensiun BUMN sendiri. Karena memang undang-undangnya seluruh dana pensiun ini kan dikelola oleh masing-masing dana pensiun perusahaannya. Yang akhirnya kontrol dan konsolidasinya ini saya takut di kemudian hari menjadi bom waktu. Kalau kita perbandingkan aset industri Dapen asuransi dibandingkan tentu PDB Indonesia, kita lihat perbandingan dengan negara-negara lain kita rendah sekali. Di mana Filipina itu 10,8, Malaysia 22, kita hanya 5,8. Nah ini tentu kenapa? Ketidakmampuan dana pensiun memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada pensiunan penerima manfaat secara komprehensif. Artinya apa? Ketika kita sudah memperbaiki BUMN seperti ini, kita bicara laba, tetapi kedepannya tidak ada garansi pensiunan BUMN bisa mendapatkan pensiunannya. Ini kan kontradiksi. Kita bicara BUMN-nya sehat, tetapi begitu mereka pensiun, tidak ada. Nah ini akan terjadi ledakan 1-2 tahun ke depan kalau kita tidak intervensi hari ini. Lalu kalau kita lihat ini sudah ada defisit yang cukup besar, 9,8 triliun. Yang terdiri tentu dari mayoritas BUMN yang ada, 35% sehat, sisanya belum sehat. Kesehatan BUMN dan dana pensiun harus diselaraskan. Ini kembali menjadi catatan penting. BUMN-nya sakit, tapi pengelolaan dana pensiunnya besar. Ini kan akhirnya tidak ketemu. Kan harusnya BUMN-nya sehat, dana pensiunnya juga lebih sehat. Karena ini kan bagian dari flow keuangannya. Lalu karena itu kita ingin mendorong transformasi dana pensiun harus dilakukan agar kesejahteraan penerimaan manfaat dapat terjamin. Para pensiunan BUMN yang jumlahnya akan besar juga ke depan. Lalu kita harapkan transformasi dana pensiun dapat memberikan dampak positif. Adapun saya laporkan kepada Komisi 6, kita sudah memulai dari kita sudah mengeluarkan surat arahan untuk menjalankan uji tuntas Dapen yang harus dipimpin oleh Direktur Keuangan dan Direktur SDM masing-masing BUMN. Dana pensiun Pak Menteri. Saya rasa dana pensiun ini perlu shock terapi. Jadi melakukan pembenahan itu harus ada shock terapi. Saya rasa langkah Pak Menteri untuk dulu memerintahkan Pak Tiko datang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan kasus Jiwasraya ini perlu diulangi lagi. Ya, di kasus dana pensiun. Banyak sekali dana pensiun yang merugikan karyawan. Contoh, saya kasih contoh yang pernah saya laporkan ke Pak Menteri dalam ruang rapat. Karyawan Semen Padang di Dapil saya Sumatera Barat itu sampai sekarang tunjangan kesehatannya masih berlarut-larut. Bahkan harus dibawa ke pengadilan, ya, ke pengadilan. Padahal Semen Indonesia Group, Semen Padang, Pak Menteri bilang untung kan, 2 triliun lebih. Ini perusahaan sehat, perusahaan besar, tapi salah kelola dana pensiun. Ini contoh yang disampaikan Pak Menteri tadi. Mereka umur 70, tunjangan kesehatan nggak dibayar. Ya mungkin tunggu mati dulu baru dibayar. Sekarang mereka berjuang ke pengadilan. Jadi nggak ada salahnya Pak Menteri. Pembenahan itu harus dibarengi dengan langkah hukum yang diambil oleh Kementerian BUMN. Untuk apa? Untuk shock terapi. Supaya nggak main-main lagi. Kan dana pensiun ini kan triliunan. Satu BUMN bisa ngelola triliunan. Mungkin lebih gede duit pengurus dana pensiun daripada mainannya direkturnya. Gitu loh. Ini kan fakta.
Jadi itu saja yang bisa saya Kemudian sampaikan. memang yang menjadi isu saat ini yang Pak Menteri katakan dana pensiun BUMN. Nah itu saya minta Pak, benar-benar kalau Pak Menteri paparkan tadi, karena banyak juga WA yang masuk ke saya, Pak minta ketemu pensiunan dari Telkom, pensiunan ini minta diatur jadwal di Komisi 6. Tapi kalau apa yang Pak Menteri Dapen tadi yang step 1, 2, 3 yang Bapak sampaikan itu jalan, saya rasa masalah yang dihadapi ini bisa terselesaikan Pak Menteri. Kita sudah rapat dengan holding BUMN Pak, hampir semua holding kita sudah rapat. Jadi secara khusus saya ingin menanggapi apa presentasi dari para dirut yang kemarin ini ke kita, yang saya rasa perlu untuk mendapatkan perhatian dari Pak Menteri. Yang pertama, holding BUMN pertahanan Pak. Dari paparan yang dilakukan, mereka itu meminta bantuan dukungan kepada kita tentunya, karena paparannya kepada kita. Tetapi ketika melihat apa yang diminta dukungan dari mereka itu, sebenarnya yang bisa melakukan itu adalah Pak Menteri, bukan kita komisi. Kenapa? Karena ini adalah koordinasi lintas departemen, lintas instansi. Yang pertama, mereka minta kepastian pasar dan pembelian. Itu kan tinggal sama Menhan. Jelas misalnya 30%. Waktu saya di Komisi 1, itu kita selalu mendesak Menhan untuk menganggarkan sekian persen dari anggaran, postur anggaran yang ada untuk Defense ID. Dulu belum Defense ID ya Pak ya, untuk industri pertahanan. Kemudian mereka minta sinkronisasi perencanaan holding. Mereka minta itu bahwa dari awal itu perencanaan baik dari Bappenas maupun Menhan itu mereka diikut sertakan Pak. Jadi apa yang mereka produksi itu ke depan benar-benar yang dibutuhkan oleh Menhan maupun instansi lain yang berkaitan dengan industri pertahanan yang ada Pak. Kemudian yang miris lagi nih Pak mendengarnya adalah mereka punya opportunity yang cukup besar, dahana 120T atau apa itu Pak. The problem is mereka nggak punya modal kerja. Buat apa komisaris dibayar dengan fasilitas gaji atau remunerasi yang begitu besar dengan fasilitas yang sangat memadai tapi tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal. Demikian juga dengan regulator dalam hal ini adalah OJK. Berkali-kali skandal yang terjadi perusahaan-perusahaan asuransi ini kan mau menyampaikan kepada kami bahwa ada semacam kelalaian sistemik yang terjadi, baik dari sisi pengawas-pengawas internal maupun pengawas-pengawas eksternal. Dan kami berharap kepada jajaran direksi yang saat ini yang baru, supaya mereka dapat melaksanakan amanah mereka sebagai pengurus perseroan dengan baik, mengelola perusahaan negara yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun dan tabungan hari tua yang mengelola begitu besar dana dari ASN di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus investasi fiktif Taspen yang membuat negara merugi hingga ratusan miliar rupiah.